Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian, kita bertemu lagi pada mata kuliah perilaku dan budaya organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan masalah kepuasan kerja dalam perilaku organisasi. Ingat, kepuasan merupakan sebuah target akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu dalam melaksanakan kegiatan organisasinya. Tentunya, orang akan menjadi puas apabila mereka mendapatkan sesuatu sesuai dengan ekspektasi yang diharapkannya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita harus memahami tentang masalah apa itu kepuasan kerja. Kepuasan kerja dalam hal ini kita pahami bahwasanya kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Di sini menunjukkan bahwasanya sikap atau perilaku seseorang akan menunjukkan terhadap kinerja apabila mereka puas. Begitu sebaliknya, apabila masyarakat atau organisasi kita atau anak buah kita tidak memiliki kepuasan dalam aspek kinerja, maka yang terjadi adalah mereka akan meninggalkan pekerjaannya. Oleh karena itu, kepuasan kerja harus betul-betul menjadi perhatian utama dalam kegiatan perilaku dan budaya organisasi. Selanjutnya terkait dengan masalah apa yang melatar belakangi seseorang sehingga seseorang itu adalah memiliki kepuasan dalam bekerja. Makanya ketika kita berusaha untuk memuaskan orang lain dalam organisasi kita, maka yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah satu, yaitu budaya organisasi. Penting bagi seorang leader untuk menjadikan budaya organisasi sebagai sebuah starting point, start awal terkait dengan masalah bagaimana organisasi itu budayanya dibangun, dikonstruk, agar supaya mengarah kepada kepuasan kerja atau kita kenal dengan customer satisfaction, kepuasan kerja atau satisfaction. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita tata diantaranya adalah terkait dengan manajemen kerja. Seorang leader harus mengikuti konsep-konsep yang ada dalam sistem manajemen, mulai dari perencanaan, organizing, kemudian selanjutnya terkait dengan masalah bagaimana mereka melaksanakan actuatingnya, bagaimana mereka melaksanakan evaluasinya, sehingga sangat jelas. Dengan adanya manajemen kerja, dapat menghindari yang namanya penumpukan kerja atau overlapping dalam pekerjaan. Nah, ketika seseorang sudah di-manage kinerjanya dengan baik, maka mereka akan mendapatkan kepuasan. Selanjutnya yang harus di-manage lagi, yaitu adalah terkait dengan kondisi kerja atau kenyamanan seseorang dalam bekerja di organisasi tertentu. Taruhlah kalau dalam lembaga pendidikan, seseorang harus mendapatkan kondisi kerja yang nyaman agar supaya produktivitasnya menjadi meningkat. Sebaliknya, manakala kondisi kerja tidak nyaman, pekerja kita ada di dalam situasi yang sempit, pekerja kita ada dalam situasi yang panas, maka itu akan menghasilkan sebuah hasil kerja yang tidak optimal. Maka dari itu pemimpin ini perlu. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah kepemimpinan atau leadership. Bagaimana seseorang mampu mempengaruhi anak buahnya tergantung pada proses kepemimpinan. Apabila kepemimpinannya bagus dan mampu memberikan kesempatan yang baik serta peluang kepada bawahannya untuk terus berkarya, berinovasi, berimprovisasi, maka di sana manusia atau pekerja-pekerja kita akan mendapatkan kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja di sini adalah bukan hanya dalam aspek materi, tapi juga kepuasan kerja dalam aspek non-materi. Perlu dipahami bersama bahwasanya kepuasan kerja merupakan tolak ukur seseorang dapat memberikan kontribusi terbaik bagi organisasinya. Selanjutnya, saudara sekalian, apa saja yang berkaitan dengan kepuasan kerja? Yang pertama yaitu motivasi. Ini merupakan raw material seseorang dalam sebuah organisasi terkait dengan masalah kepuasan kerja. Motivasi pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya
itu haruslah betul-betul bagus sejak awal. Maka dari itu seorang pemimpin perlu untuk melakukan seleksi kepada calon pekerja agar supaya mereka itu adalah betul-betul sesuai dengan harapan. Motivasinya harus betul-betul jelas. Artinya apa? Calon pekerja yang akan kita rekrut dalam proses rekrutmen, mereka harus memiliki motivasi yang kuat bahwasanya pekerjaan itu bukan hanya pekerja saja yang untung, tapi adalah simbiosis mutualistik. Artinya pekerja beruntung, perusahaan beruntung, atau organisasi non-profit beruntung, atau lembaga pendidikan beruntung. Nah, disinilah motivasi memegang peranan penting. Begitu juga sebaliknya, motivasi dari pimpinan kepada bawahan. Bagaimana bawahan memberikan motivasi kepada bagaimana pimpinan memberikan motivasi ke bawahan itu juga penting. Jadi ada kalanya motivasi ini bottom up, ada kalanya top down. Yang kedua, saudara sekalian, yang berkaitan dengan kepuasan kerja, yang tak kalah pentingnya adalah keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Dibutuhkan keterlibatan penuh, totalitas dari seluruh orang yang ada di organisasi agar supaya mereka betul-betul memiliki komitmen dalam pekerjaannya. Jadi keterlibatan pimpinan di bawah, level bawah, keterlibatan middle, keterlibatan top leader itu sangat penting. Selanjutnya adalah terkait dengan perilaku sebagai anggota organisasi yang baik. Nah, di sini sangat penting bahwasanya perilaku setiap individu dalam organisasi kita itu harus terukur. Ada tata krama, ada etika dalam berorganisasi dan berperilaku. Sehingga itu menjadi sebuah konsensus atau peraturan yang tidak tertulis yang ada dalam organisasi. Misalnya dilarang merokok atau misalnya dilarang berkata keras dan seterusnya. Kemudian komitmen organisasi. Nah, komitmen inilah yang harus dibangun bahwasanya setiap unit yang ada, seluruh person yang ada dalam organisasi harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai visi dan misi organisasi. Apa yang menjadi tujuan yang sudah ditetapkan secara bersama-sama, maka seluruh personalia yang harus ada di sana itu harus memiliki komitmen, berkomitmen untuk mewujudkan itu. Dan bukan menjadi single fighter. Artinya petarung utama atau petarung yang unggul, tidak, tapi ini adalah bagaimana kita menjadi super tim. Kemudian selanjutnya adalah hal yang berkaitan dengan kepuasan kerja, diantaranya ketidakhadiran. Ini yang paling penting. Jangan sampai karyawan kita sering tidak hadir. Kemudian atau pimpinan juga sering tidak hadir. Kemudian juga bagaimana berhentinya karyawan. Ini harus dianalisa. Kenapa mereka kok berhenti? Apakah gajinya nggak cukup atau iklimnya yang nggak cukup, maka diperlukan adanya evaluasi secara totalitas. Juga berkaitan dengan stres yang dirasakan oleh karyawan. Banyaknya tuntutan dari pimpinan, ini akan menimbulkan stres yang kuat bagi karyawan atau anak buahnya. Maka dari itu jangan sampai pimpinan atau iklim kerja itu membuat stres yang baru atau mendatangkan stresor. Ini yang berbahaya. Juga terkait yang terakhir adalah prestasi kerja. Nah, terkait dengan prestasi kerja ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang sudah puas dalam pekerjaannya, maka mereka akan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Saudara sekalian, selanjutnya adalah terkait dengan determinan kepuasan kerja. Terkait dengan masalah kepuasan kerja, faktor determinan seseorang bisa mendapatkan kepuasan dalam bekerja diantaranya adalah kerja tersebut secara mental menantang. Artinya apa? Bahwasanya pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya itu bukan pekerjaan yang membosankan atau mengulang-ulang terus, tapi adalah sesuatu yang menantang. Misalnya, seorang pemimpin memberikan tanggung jawab penuh kepada bawahannya untuk melaksanakan proyek A, proyek B, atau proyek C. Nah, di sanalah memberikan kesempatan kepada seorang bawahan bagaimana mereka berkreasi, berinovasi, dan berimprovisasi. Sehingga apa? Bawahan merasa tertantang oleh apa yang diinginkan oleh pimpinan. Yang kedua, yaitu adalah faktor determinan terkait dengan kondisi kerja yang mendukung. Terkait kondisi kerja yang mendukung, tentunya ada beberapa poin yang dapat membangkitkan motivasi kerja. Di antaranya adalah iklim kerja, sarana prasarana, kondisi yang ada di tempat pekerjaan, enak apa tidak enak, nyaman apa tidak nyaman. Intinya adalah bahwasanya kondisi kerja
ini sangat mendukung terhadap pencapaian target organisasi. Kemudian rekan kerja. Rekan kerja merupakan faktor determinan. Ibaratkan begini, ketika kita ingin terbang tinggi seperti pesawat, rekan kerja kita yang satu ibaratkan sayapnya. Rekan kerja kita yang satunya ibaratkan sayap yang satunya. Rekan kerja kita yang selanjutnya ibaratkan yaitu adalah rodanya. Dua sayap berjalan, kuat, kinerjanya bagus. Akan tapi rekan kerja yang satu, yaitu ibaratkan ban, tidak siap. Maka yang terjadi apa? Akan terjadi yang namanya hambatan-hambatan dalam bekerja. Target yang dicapai susah untuk diwujudkan gara-gara ada apa? Ada rekan kerja yang tidak sefrekuensi. Makanya penting, mitra kerja kita harus sefrekuensi dengan kita sehingga cepat bagi kita secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan. Makanya penting bagi seorang pemimpin bahwasanya setiap individu yang memiliki keahlian tertentu harus diberikan jabatan atau pekerjaan yang sesuai. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Maka apabila kamu memberikan sesuatu jabatan kepada bukan ahlinya, maka di sana tunggulah kehancuran. Makanya penting bagi seorang pemimpin untuk memberikan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kepribadian dari seorang bawahannya. Selanjutnya saudara sekalian, terkait dengan masalah efek kepuasan kerja. Tentunya apabila karyawan kita tidak puas dalam bekerja, ini akan menimbulkan efek yang luar biasa bagi organisasi. Di antaranya apa? Kepuasan versus produktivitas. Jelas, apabila follower kita, bawahan kita tidak puas dalam bekerja, maka produktivitasnya sangat minim. Selanjutnya, juga sama. Ketika kepuasan kerja itu adalah bagus, maka produktivitasnya akan semakin tinggi. Yang kedua, terkait dengan kepuasan dan kemangkiran. Ketika bawahan kita dalam bekerja itu adalah sangat memuaskan, maka justru mereka jauh daripada kemangkiran, ketidakaktifan. Tapi sebaliknya, ketika mereka tidak puas, maka semakin tinggi kemangkiran atau ketidakhadiran atau perlawanan yang dilakukan oleh bawahan. Begitu juga kepuasan dengan tingkat turnover. Nah, ini adalah penting bagi kita bersama untuk memahami dampak atau efek daripada kepuasan kerja. Nah, ini merupakan respon yang dilakukan oleh followers atau anak buah kita terkait dengan masalah bagaimana reaksi daripada kegiatan yang mereka lakukan terkait dengan kepuasan ini. Baik, saat ini bagaimana respon ketidakpuasan? Yang pertama saudara sekalian, respon dari ketidakpuasan karyawan kita terhadap apa yang terjadi pada organisasi setidaknya ada 4 poin. Yang pertama exit. Exit atau keluar. Apa? Bahwasanya ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi merupakan respon dari ketidakpuasan pelanggan atau respon ketidakpuasan kerja bawahan. Kenapa? Mereka biasanya keluar dari organisasi. Mereka resign dengan berbagai alasan. Baik itu adalah alasan internal ataupun alasan eksternal. Intinya kenapa mereka resign? Karena mereka bisa jadi karena tidak puas dengan apa yang menjadi atau terjadi dalam organisasi tersebut. Yang kedua ada suara atau voice. Apa voice itu? Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Biasanya misalnya seperti demonstrasi, ada suara-suara sumbang di luar, ada orang-orang suara-suara kecil, yang mana suara kecil itu merupakan bentuk kritik dari bawahan kepada orang lain atau selevelnya. Intinya ini ada suara-suara sumbang. Ini biasa terjadi dalam organisasi. Kemudian respon ketidakpuasan itu kesetiaan, loyalty. Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaiknya kondisi. Kemudian yang terakhir adalah pengabaian. Yaitu apa pengabaian ini? Sebuah respon ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi organisasi semakin memburuk. Nah, inilah respon-respon ketidakpuasan yang ditunjukkan oleh karyawan terhadap apa yang terjadi dalam organisasi. Oleh karena itu, saudara sekalian yang berbahagia,
Terkait dengan masalah berbagai respon ini, kita selaku seorang manajer perlu memperhatikan terkait dengan masalah kepuasan atau ketidakpuasan bawahan kita. Karena apa? Bawahan atau follower itu merupakan ujung tombak dari keberhasilan kita untuk mewujudkan visi dan misi secara target organisasi. Maka dari itu diperlukan super tim, kekompakan tim yang mana konsepnya adalah sakit kita harus bersama-sama, kemudian sejahtera kita harus bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.